Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Topik kita kali ini sangat menarik. Poros transisi. Artinya ada perkembangan yang sangat jauh beberapa waktu terakhir. Poros transisi beberapa waktu lalu mendatangi DPD RI yang diterima oleh saudara Tamsil Dinru. Mereka datang ber-12 dan mempertanyakan kondisi kesehatan mental dan jiwa Presiden Joko Widodo. Apa pasal? Karena dianggap tidak normal Presiden melakukan tindakan-tindakan yang sangat banyak yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya. Ini dianggap berbohong hampir 100 kali. Nah, keadaan tidak normal inilah yang diminta kepada DPD untuk mempertanyakan kepada Presiden. Ini wajar saja, karena ketika mau mencalonkan diri jadi Presiden pun orang sudah diperiksa secara psikologis, kesehatan mental dan jiwanya. Jadi tinggal minta rekam medis, itu sudah beres. Dalam perkembangannya boleh ditambah dengan observasi lebih lanjut. Nah, sekarang Indonesia sedang bergolak. Ada Pilpres yang akan berlangsung pada tanggal 14 April 2024. Meskipun ya salah satu calonnya dianggap sebagai anak haram demokrasi oleh kalangan kampus, kaum intelektual dan pengamat, Saifullah Fatah dan lain sebagainya, majalah Tempo dan lain sebagainya, ini karena cawapres dari Prabowo Subianto dianggap tidak cukup umur dan dipaksakan dengan melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dalam masalah usia. Kemudian dilakukan utak-atik akrobat politik oleh pamannya, Ketua MK, dan kemudian dibawa. Semua orang menganggap ini sebagai bukan domainnya MK untuk melakukan itu, merubah Undang-Undang Dasar 45 atau merubah aturan itu bukan domainnya MK dalam urusan Wapres dan lain-lain, tapi urusannya DPR. Nah, ketika Majelis Kehormatan MK yang diketuai oleh Jimli Asidiki tidak mampu memberi putusan yang benar, malah menjadi cuman menganulir posisi Anwar sebagai ketua MK, tapi yang lain-lainnya dan putusannya tetap berjalan. Dan ini dianggap Jimli telah berkhianat terhadap ilmunya sendiri dan nuraninya sendiri, dan dia sendiri telah mengatakan sebelumnya bahwa itu bukan domainnya MK. Jadi orang berharap dengan kemampuan intelektual Jimli Asidiki, dia akan mengatakan bahwa ini batal demi hukum karena harus dikembalikan kepada DPR. Tapi itu sudah berjalan. Toh orang berharap sudah ada 3 capres-cawapres ini, 3 pasang, jangan dicurangi, biarkan saja ini berlaga dulu. Siapa pemenangnya itu hak rakyat Indonesia. Orang-orang memang menganggap akan curang, tapi nggak usahlah curang. Sudah
ini supaya bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat di mata dunia. Ayo belaga sama-sama. Presiden boleh perintahkan sekarang ini sebelum tanggal 14 bahwa KPU, Bawaslu harus memperlakukan semua kandidat dan semua yang melanggar sama. Dan TNI Polri harus bersikap netral menjaga agar pemilu Pilpres berjalan aman. Money politics harus menjadi sebuah pelanggaran yang dihukum siapapun pelakunya. Harus dilakukan itu. Data pemilih harus clear sebelum tanggal 14. Agar tidak terjadi hal-hal yang nantinya menyebabkan sang pemenang itu diturunkan oleh rakyat. Dan ini sekarang setelah kampus bergolak dan meminta keseriusan presiden untuk menjaga ini, maka presiden tidak lagi bisa mengelak karena bisa berkembang menjadi musuh bersama. Nah, kemudian sekarang orang berharap dengan sebuah gerakan, yaitu gerakan Poros Transisi Indonesia. Yang ini diharapkan oleh teman-teman BEM seluruh Indonesia dan alumni perguruan tinggi dan senator Prodem, alumni UI Bangkit dalam diskusi bersama Masa Depan Institute secara terpisah. Mereka berharap poros transisi ini akan berkembang menjadi semacam badan persiapan usaha kemerdekaan Indonesia, BPUPKI pada zaman Jepang itu. Ketika para pendiri bangsa ini mempersiapkan kemerdekaannya, dan ini menjadi contoh di seluruh dunia karena dunia timur hampir seluruhnya terjajah. Kita telah mengajarkan kepada dunia bagaimana mempersiapkan kemerdekaan dan mengusir penjajahnya. Artinya, kalau itu yang diharapkan dalam kajian Masa Depan Institute dengan alumni UI Bangkit, ada 3 hal yang harus dilakukan poros transisi. Yang pertama, menginventarisir peraturan, perundang-undangan, kebijakan, dan lain-lain ya yang bertentangan dengan demokrasi, bertentangan dengan rakyat, bertentangan dengan keinginan kita memberantas korupsi. Undang-undang dan peraturan-peraturan yang telah dibuat pada saat pandemi di balik punggung rakyat dengan penjagaan ketat aparat bersenjata akan diminta dicabut. Apa itu? Pertama, undang-undang Corona yang mencabut fungsi anggaran dan pengawasan DPR. Yang kedua, undang-undang keormasan yang direvisi, yang memplot salah satu agama Islam sebagai musuh negara, ulamanya dicurigai, boleh ditangkap, boleh dituduh macam-macam, pesantrennya dicurigai, 199 dituduh terafiliasi dengan teroris, terorganisasi dicurigai. Ini undang-undang ini akan diminta dicabut, dan semua penganut agama, tokoh-tokoh agama harus ikut bersama-sama. Karena agama ini adalah agama membawa cinta. Kalau salah satu dikorbankan, maka kalian harus bersama-sama menolaknya. Bukan bergembira karena korbannya bukan kalian. Bukan orang dari agama yang sama dari kalian. Itu kalian telah melanggar ajaran agama sendiri. Baik Kristen, Katolik, Hindu, Buddha,
Konghucu, dan lain-lain. Ketika melihat korbannya Islam, jangan senang. Tidak boleh, karena agama membawa kemanusiaan. Nah, undang-undang BPIP, HIP juga akan diminta dicabut. Selain undang-undang keormasan yang direvisi itu telah memberi wewenang kepada pemerintah untuk membubarkan organisasi ormas tanpa proses pengadilan. Korbannya 2, HTI dan Iluni UI berbadan hukum. Dituntut oleh Iluni, tidak selesai pengadilannya. Kemudian FPI jadi korban ini juga. Lalu undang-undang yang memberangus kebebasan berpikir dan berpendapat, KUHP, yang direvisi juga. Lalu undang-undang yang membuat kita miskin, yang bisa membuat tambang-tambang kita tidak bermanfaat buat penduduk untuk kemakmuran. Ya, bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, telah dilanggar lewat undang-undang Minerba, dan ini akan dicabut atau direvisi. Undang-undang Omnibus Law yang membuat rakyat kita, tenaga kerja kita di negeri sendiri tidak yang menjadi kontrak seumur hidup, karena tidak akan pernah diangkat. Setelah 2 tahun dikontrak lagi, dan ketika sudah sakit pasti dipecat tanpa pesangon atau tanpa hak-haknya yang seharusnya dia punya. Tidak ada satu negara pun di dunia, tidak ada satu pemerintah pun di dunia yang mengizinkan rakyatnya diperlakukan seperti itu oleh investor, oleh pengusaha, oleh siapapun. Dan undang-undang ini telah mengizinkan itu. Dari undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini juga telah menciptakan satu kawasan-kawasan ekonomi khusus yang bisa diserahkan kepada pengusaha. Seenggak-enggaknya 30 grup usaha besar akan mendapatkan ini. Dan ini akan dicatat diminta dicatat oleh poros transisi sebagai BPUPKI zaman now. Ya, ini 30 grup usaha ini yang akan mendapatkan konsesi kawasan ekonomi khusus, ya, dengan itu mereka punya wewenang untuk mengusir penduduknya, mengosongkan daerahnya untuk dikelola mereka, dan mereka boleh mendatangkan siapa saja dari manapun. Seperti di Rempang punya Tommy Winata. Orang-orang macam gini akan dikejar. Seenggaknya 30 grup usaha besar ini akan mendapat sanksi yang sangat keras dari masyarakat. Yaitu mereka yang bergerak di bidang perkebunan, komoditas, ya, sawit, coklat, dan lain sebagainya. Ini orang-orang ini dianggap telah mengkhianati bangsa ini dengan menjual produknya pada saat krisis kepada rakyat Indonesia dengan harga internasional, harga ekspor. Mereka tidak peduli pada rakyat Indonesia, tidak juga bersaudara. Padahal perkebunan-perkebunan itu konsesi-konsesinya diberikan oleh negara kepada mereka, dan mereka tidak peduli pada bangsa ini. Dan juga hasil penjualannya mereka tidak taruh di BI, dan ini akan menciptakan pada periode berikut adalah kontrol devisa. Kalau tidak, kita akan bangkrut negeri ini. Lalu pengusaha batu bara juga bertindak yang sama, memeras DPR, memeras negara, memeras PLN, memeras negara dengan harga batu bara yang mahal, harga internasional, harga ekspor. Kemudian Pertamina menjadi rugi, dan kerugiannya dihitung sebagai subsidi. 71 triliun kerugian tahun lalu akan diganti oleh pemerintah, dan ini tidak boleh dibiarkan. Ya, mereka sudah untung lewat itu. Dan listrik swasta ini akan dikejar juga. Orang-orang ini telah memeras pemerintah dengan menjual produknya, memang diizinkan oleh pemerintah, di atas harga yang dulu dibuat. Produk listrik PLN jauh lebih murah daripada itu, sehingga PLN terus berdarah-darah. Ini
tidak boleh berjalan terus. Negara ini bisa bangkrut. Dan poros transisi diminta untuk mencatat ini siapa-siapa mereka. Ada 27 dulu zaman Soeharto pengusaha listrik swasta ini. Sekarang mungkin lebih banyak lagi. Dan aset-aset BUMN, aset-aset PLN yang sudah dialihkan entah oleh menterinya, oleh siapapun, itu harus dikejar lagi. Dan siapapun yang bersalah harus dibawa ke pengadilan. Yang tidak bersalah boleh dilepaskan, tapi yang bersalah harus dihukum berat. Lalu pengusaha yang membangun properti mahal di daerah-daerah yang penduduknya sedang jatuh miskin dan mereka tidak peduli dengan bahwa kita, kalau rakyat negeri ini tidak mampu membayarnya, tidak mampu membelinya, maka dia akan menjualnya kepada orang lain. Ini tidak boleh dilakukan. Boleh dijual kepada bangsa lain, tapi setelah bangsa ini beres urusan rumahnya. Nah, inilah yang diminta peranannya kepada poros transisi. Di samping itu ada pencatatan terhadap siapa yang memanipulasi. Para manipulator ini, pada booster RT, influencer, mungkin lembaga survei yang bertindak seperti itu juga. Ini akan menjadi catatan dan akan dikejar. Orang-orang ini mungkin nanti tidak dimaafkan. Dan kalau terjadi kecurangan dalam pilpres nanti, kemudian terjadi kerusuhan, mungkin memang dikehendaki agar nantinya bisa melakukan darurat sivil, sebaiknya urungkan niat buruk ini. Sangat berbahaya buat bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.